Perkenalkan, nama saya Salsa Mizul Aziza dan NIM 1020240057 dengan program studi Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Sebelum kita memulai penjelasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih pihak berusaha untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang bertentangan. Negosiasi juga ada karakteristiknya loh. Karakteristik negosiasi yang pertama, terdapat dua orang atau lebih pihak yang melakukan negosiasi. Yang kedua, terdapat konflik kebutuhan dan keinginan antara dua belah pihak atau lebih. Lalu yang ketiga, para pihak bernegosiasi dengan pilihan yang mereka inginkan. Lalu yang keempat, proses memberi dan menerima. Dan yang terakhir, para pihak lebih suka bernegosiasi dan mencari kesepakatan daripada melawan secara terbuka. Lalu selanjutnya ada materi tentang strategi dan taktik tawar-menawar distributif. Zizi, apa sih strategi itu? Jadi guys, strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks yang melibatkan interaksi dengan pihak lain seperti negosiasi. Tujuan utama dari strategi dan taktik tawar-menawar distributif adalah memaksimalkan nilai kesepakatan, sehingga memunculkan hasil win-lose, lalu menghasilkan salah satu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang distributif. Selanjutnya ada strategi dan taktik tawar-menawar integratif. Jadi guys, ternyata distributif dan integratif ini adalah konteks negosiasi yang sangat berbeda. Kalau distributif tadi kan hasilnya win-lose. Kalau integratif itu tujuan utamanya adalah mencari kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga memunculkan hasil win-win. Jadi semua pihak menang dan mendapatkan kesepakatan yang mereka inginkan. Seperti negosiasi tadi, strategi juga ada karakteristiknya. Karakteristik dari negosiasi adalah yang pertama, ada dua pihak-pihak. Maksudnya adalah terjadi interaksi antara dua atau lebih pihak dan kepentingan yang berbeda. Lalu yang kedua, adanya pilihan. Maksudnya adalah pihak-pihak memiliki pilihan dalam menentukan langkah atau tindakan yang akan diambil. Lalu yang ketiga, tujuan yang jelas. Artinya adalah setiap pihak memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui negosiasi. Lalu yang keempat, ketidakpastian. Artinya adalah hasil dari negosiasi tidak dapat dipastikan karena tergantung pada interaksi dan keputusan pihak lain. Lalu yang terakhir ada proses dinamis. Strategi dapat berubah seiring berjalannya negosiasi berdasarkan informasi baru dan respon dari pihak lain. Materi selanjutnya adalah strategi dan perencanaan. Dengan perencanaan efektif dan penetapan target, sebagian besar negosiator dapat mencapai tujuan mereka. Lalu Zizi, apa sih yang akan terjadi kalau tidak ada keduanya? Tanpa keduanya, hasil negosiasi lebih sering diperoleh karena kebetulan daripada karena upaya negosiator. Dalam menyusun dan melaksanakan strategi negosiasi, langkah pertamanya adalah dalam menentukan substantif. Misalnya kayak uang dan hasil yang spesifik. Selanjutnya ada penjelasan mengenai persepsi, kognisi, dan emosi. Yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah cara individu memahami dan menafsirkan informasi. Apa sih Zizi contohnya? Contohnya adalah seorang negosiator mungkin melihat tawaran pihak lain sebagai ancaman atau kesempatan. Lalu yang kedua ada kognisi. Kognisi merupakan proses berpikir dan mengambil keputusan. Contohnya adalah menganalisis data sebelum membuat keputusan tawar. Lalu yang terakhir ada emosi. Emosi adalah perasaan yang mempengaruhi perilaku. Contohnya adalah rasa frustasi dapat mengganggu proses negosiasi. Penjelasan selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi, negosiasi. Apa sih Zizi maksudnya? Komunikasi dalam negosiasi adalah proses di mana negosiator menyampaikan maksud, tujuan, dan strategi mereka kepada pihak lain. Komunikasi negosiasi ada karakteristik bahasanya loh. Bahasa dalam negosiasi beroperasi pada dua tingkat, yaitu yang pertama logis dan juga pragmatis.
Bahasa logis digunakan untuk menyampaikan penawaran, sedangkan bahasa pragmatis menyampaikan makna tambahan seperti sikap dan niat tersembunyi. Pemilihan saluran komunikasi itu ada beberapa pilihan. Yang pertama ada tatap muka, telepon, email, dan lain-lain. Pemilihan yang diambil dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan ditafsirkan. Materi selanjutnya adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan itu ada 4. Yang pertama, informasi. Memiliki pengetahuan yang lebih tentang masalah atau pihak lain. Lalu yang kedua ada hubungan, yaitu jaringan dan hubungan yang baik dapat memberikan keunggulan. Yang ketiga, individu. Keterampilan dan karakter individu negosiator itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada jabatan, posisi atau kekuasaan yang dimiliki dalam organisasi dari pihak negosiator. Selanjutnya ada materi tentang pengaruh di negosiasi. Pengaruh di negosiasi dibagi menjadi 2, yaitu pengaruh sentral dan pengaruh periferal. Pengaruh sentral adalah pengaruh yang berdasarkan argumen yang kuat dan logis, berfokus pada isi pesan. Lalu yang kedua ada pengaruh periferal. Pengaruh ini itu berdasarkan faktor-faktor luar seperti karisma, penampilan, atau hubungan, dan lebih kepada aspek emosional. Materi yang akan dijelaskan selanjutnya adalah etika. Memangnya etika di negosiasi itu penting ya? Etika dalam negosiasi itu penting untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan bahwa kesepakatan yang dicapai sah dan dapat diterima. Praktik yang tidak etis dapat merusak hubungan dan reputasi, serta menghasilkan hasil yang tidak berkelanjutan. Materi terakhir yang akan Zizi jelaskan adalah mengenai hubungan dalam negosiasi. Elemen-elemen kunci dalam mengatur negosiasi dalam hubungan itu ada 3. Yang pertama adalah reputasi. Reputasi adalah sebuah identitas perseptual, reflektif dari kombinasi karakteristik dan pencapaian menonjol pribadi, perilaku yang ditunjukkan, dan gambaran-gambaran yang diniatkan yang dipelihara setiap saat, sebagaimana diteliti secara langsung dan atau sebagaimana dilaporkan dari sumber kedua. Lalu yang kedua itu ada kepercayaan. Kepercayaan individu dan kesediaan untuk bertindak pada kata-kata, tindakan, dan keputusan terhadap orang lain. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada keadilan. Keadilan itu dibagi menjadi 4, yaitu diantaranya yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif adalah tentang distribusi hasil. Lalu yang kedua, keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah tentang proses hasil determinasi. Lalu yang ketiga, keadilan interaksi. Keadilan interaksi adalah bagaimana tentang pihak-pihak memperlakukan satu sama lain dalam hubungan satu lawan satu. Lalu yang terakhir, keadilan sistematik. Keadilan sistematik adalah mengenai cara bagaimana organisasi-organisasi muncul untuk memperlakukan kelompok individu dan norma-norma yang mengembangkan cara bagaimana mereka seharusnya diperlakukan. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami. Terima kasih. Thank you. 감사합니다. 谢谢. 再见了的朋友.